Terima kasih Bapa, sungguh luar biasa Engkau, dan Engkau Allahku yang memberkati setiap kami yang ada di Zoom Room ini Tuhan, di saat teduh ini. Biarlah semua hati kami terbuka buat kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biarlah kasih-Mu dan urapan-Mu nyata Tuhan dalam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, dan ini menjadi dasar bagi kami dan pegangan bagi kami dan yang kami lakukan sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, dan semua peralatan kami berfungsi dengan baik sehingga pemberitaan firman-Mu tidak ada yang terhalang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua kita dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang memberkati kita senantiasa. Nah, masih kita belajar dari kitab Filipi. Hari ini ya saya buat topiknya dasar beroleh damai. Ya, dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Saya mau bacakan karena ini hanya sekitar 6 ayat saja. Ya, saya baca bagi kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Bapak Ibu, semuanya dari pembacaan ini saja sudah kita mendapatkan apa yang dimaksudkan Paulus supaya kita beroleh damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, dalam masa-masa seperti sekarang ini banyak hal yang menghalangi kita untuk ya bersukacita, ya damai senantiasa, ya mungkin dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, atau dalam pelayanan kita tidak seperti apa yang kita inginkan. Tetapi Paulus menasihatkan kepada sidang Filipi, dan ini masih juga menjadi nasihat bagi kita sebagai orang-orang percaya, supaya kita yang pertama itu meletakkan sukacita kita ya dalam Tuhan. Ya, bukan sukacita yang kita karena pencapaian kita atau karir kita yang meningkat atau pelayanan kita yang semakin maju, karena semuanya itu bisa berubah ya dalam ya seketika atau di masa-masa yang akan datang. Tetapi Paulus dengan tegas dia mengajarkan kepada kita supaya kita bersukacita karena Tuhan. Meletakkan sukacita itu di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang menyatakan ini kepada murid-muridnya dikala murid-muridnya kembali dari pelayanan dan memberikan laporan kepada Tuhan Yesus. Mereka berkata, kami melihat setan-setan juga tunduk kepada kami. Ya, dan Tuhan Yesus berkata, ya, janganlah bersukacita karena hal itu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di sorga. Inilah sukacita kita yang sesungguhnya, karena nama kita ada tertulis di sorga. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, karena nama kita ini yang terdaftar di sorga, yang membuat kita bersukacita senantiasa. Dunia ini bisa berubah, keadaan kita bisa berubah, sekeliling kita bisa berubah,
orang-orang yang selama ini mendukung kita tiba-tiba tidak mendukung lagi, ya itu bukan membuat kita kehilangan sukacita, karena kita tahu nama kita ada tertulis di sorga. Nah, dan sukacita yang demikianlah yang membuat kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Ya, sama seperti apa yang disampaikan oleh Nehemia, sukacita karena Tuhan itulah menjadi perlindunganmu. Ya, kata Nehemia. Saudaraku, sukacita Tuhan ini membuat kita tidak kehilangan damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan ya, sukacita karena Tuhan ini membuat kita terus maju, bersemangat, bergairah untuk mengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dan pemazmur juga menuliskan, kalau kita bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Jadi poin yang pertama, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Seperti pujian tadi berkata, ya tidak kurang 10.000 perkataan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak cukup satu hari untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan puluhan ribu tahun pun tidak cukup ya mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, yang kedua, supaya kita memiliki beroleh damai sejahtera di arah, yaitu melakukan kebaikan. Dalam ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Bapak Ibu, ya saya mau tuliskan, ya jangan kita pura-pura baik, purba maksudnya, pura-pura baik, tetapi sungguh-sungguh baik. Nah, senantiasa berbuat baik, karena sesudah kita diselamatkan, dibenarkan oleh Tuhan, ya firman Tuhan berkata, kita juga harus berubah, melakukan kebaikan. Bukan kebaikan kita itu kita diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan saja. Nah, tapi sesudah kita diselamatkan, sesudah kita dibenarkan, kita harus berbuat baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, yaitu berbuat baik, ya, dan tidak perlu digembar-gemborkan atau dipublikasikan, karena secara otomatis sebenarnya kalau ini menjadi gaya hidup kita, semua orang, firman Tuhan ini berkata, diketahui semua orang apa yang kita lakukan dalam berbuat baik. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh pergi untuk berbuat baik, tetapi ada di sekitar kita yang membutuhkan ya uluran tangan kita, kebaikan kita, perhatian kita, doa kita, ya mungkin senyum kita pun udah sangat ya mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin selama ini yang datang untuk hanya menekannya, memarahinya, atau menuntut dia, ya tetapi kita datang dengan sukacita, dengan senyum, ya itu sudah jadi suatu ya kebaikan bagi orang-orang yang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, ya bagi saya jangan dulu lebih kita mau sesuatu baru kita melakukan kebaikan. Dan ini suatu sangat berkat ya kepada kami, ya karena kami dikejutkan beberapa waktu yang lalu, karena kami ini kan sewa ruko di tempat ini. Kiri kanan itu mereka ya, berjualan, yang sebelah kiri kami Pak grosir tiba-tiba menjumpai kami dan mereka berkata, Pak, kami mau ya dalam keadaan sekarang ini mau berikan bantuanlah ke beberapa jemaat, ya ada sekitar 10 paket sembako. Dia berkata, wah kami sangat bersyukur ya untuk hal itu, dan puji Tuhan sudah kami kerjakan ya, dan itu semua sebenarnya bukan otomatis dan kita tidak meminta-minta kepada mereka, tetapi karena mereka lihat beberapa kali kami melakukannya, walaupun masih kita dalam ya merintis pelayanan di tempat ini, tetapi apa yang ada pada kita tidak berbagi selama pandemi ini. Ini sudah lewat tahun ya pandemi ini, dan beberapa jemaat itu ya yang kurang beruntung kita bantu dalam ya seberapa yang bisa kita bantu. Ya kita melakukan kebaikan. Dan mari Bapak Ibu, ya ini yang mereka lihat dan mereka ikut juga mengambil bagian dalam halnya. Dan nilai juga jadi dalam hidup kita, ya bagi kita yang ada di saat teduh ini, mari ini udah melewati
2 tahun pandemi ini, banyak orang-orang di sekitar kita yang bisa kita ulurkan tangan kita seberapa mampu, ya, tidak melampaui kemampuan kita untuk berbuat baik kepada mereka. Nah, yang ketiga, ya, supaya kita beroleh, yaitu jangan khawatir. Ya, dalam ayat 6 firman Tuhan ini berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tapi lebih pada akhir-akhir ini ada kita dengar perang, ya, Ukraina dan ya Rusia, ya, dan dengan varian yang baru ini banyak orang dicekam oleh ketakutan. Ya, sampai sekarang saya lihat ada ya 2 tahun pandemi, 2 tahun dia tidak pernah ibadah, ya, takut, karena sangat takut, ya. Dan mungkin kita ada yang takut tentang anak kita, masa depan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Firman Tuhan ini berkata, kita menyatakan dalam segala keinginan kita kepada Allah, apa yang kita inginkan, apa yang kita khawatirkan tersebut, kita sampaikan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sehingga kita tidak perlu khawatir lagi. Dan sesudah kita berdoa, jangan khawatir lagi. Percaya, Tuhan mendengarkan, Tuhan memberikan apa yang kita minta dan doakan. Ya, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita. Nah, Bapak Ibu, ya poin yang keempat, supaya kita beroleh damai sejahtera, yaitu dalam ayat yang ke-8. Mari kita mengubah pola pikir kita. Ya, jangan kita isi pikiran kita dengan kabar-kabar yang menakutkan. Jangan kita isi pikiran kita dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan perkataan-perkataan orang yang mungkin merendahkan kita atau mungkin ya sangat menyakitkan kita. Tapi Alkitab ini berkata dalam ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari kita mengubah pola pikir kita, memikirkan semua yang benar, apa yang benar firman Tuhan, semua yang mulia, apa yang mulia firman Tuhan, semua yang adil, hanya Tuhan Allah kita yang adil. Manusia tidak adil, bahkan di pengadilan pun tidak terdapat ya keadilan. Dan semua yang suci, apa yang suci firman Tuhan, semua yang manis, ya, semua yang sedap didengar, ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Marilah kita memikirkan semuanya itu. Nah, Bapak Ibu, apa yang jadi kalau ini kita lakukan dalam hidup kita? Bersukacita dalam Tuhan, melakukan kebaikan, dan tidak khawatir, percaya, dan menyampaikan segala keinginan kita, permohonan kita kepada Tuhan, dan mengubah pola pikir kita. Dan yang terakhir, Paulus berkata dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Mengetahui kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan tidak cukup, tetapi kita harus melakukannya. Sehingga dalam ayat yang ke-7 dan 9b dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita melakukan firman Tuhan ini, bukan hanya sekedar mendengarnya saja. Saya percaya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kita, damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu akan memenuhi hati dan pikiran kita. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami bersukacita karena Engkau
karena nama kami sudah tertulis dalam kitab kehidupan-Mu di sorga yang kekal, dan itu tidak akan berubah. Tuhan, karena kami sadar Tuhan, keadaan-keadaan di sekitar kami berubah, pencapaian kami berubah. Tuhan Yesus, keadaan-keadaan juga akan berubah Tuhan, sesuai dengan situasi yang terjadi. Tetapi sukacita dalam Engkau, itulah menjadi tempat perlindungan kami. Dan sukacita karena Engkau Tuhan, jaminan kami memperoleh apa yang telah Engkau janjikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak khawatir, kami tidak takut tentang apapun juga. Tetapi segala keinginan kami, permohonan kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang mendengar dan menjawab kami. Tuhan Yesus, dan kami juga Tuhan mengubah pola pikir kami. Tuhan, kami selaraskan pikiran kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan di dalam hati kami senantiasa, oh Tuhan, menyimpan janji-janji-Mu dalam hidup kami, supaya kami Tuhan tetap tenang, penuh dengan damai sejahtera yang daripadamu. Dan kami Tuhan bukan hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Dan kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, sukacita Tuhan dan damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran senantiasa jadi milik kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Amin.